Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Jagat media sosial saat ini Ustaz sedang ramai membicarakan statement dari Menteri Agama Ustaz dalam wawancara dengan Deddy Corbuzier bahwa Islam adalah agama pendatang, karena itu harus menyesuaikan dengan budaya yang ada di Indonesia. Ya misalnya mengunjungi, dan Islam harus menyesuaikan dengan itu, katanya menyempurnakan dengan nambah Alhamdulillah. Gimana Ustaz? Sebetulnya kalau dilihat secara umum sih biasa-biasa saja, tapi bisa digoreng oleh orang tertentu yang memang mungkin punya presumsi negatif. Apakah dia terburu-buru? Saya berusaha untuk bersangka baik bahwa itu tujuannya untuk melawan arus yang cukup keras, berusaha untuk menjadikan Islam itu seolah-olah hanya identik dengan Arab Saudi, identik dengan pola keberagaman kelompok tertentu yang biasanya orang menyebut Wahabi. Mungkin itu tujuannya, bahwa pilihan katanya, ya orang beda, menulis dan berbicara itu tidak akan pernah sama dengan menulis, tidak akan serapi menulis. Kalau ngomong itu pasti ada kelepasan-kelepasan. Memang kita, terutama di forum, di media publik, harus lebih hati-hati, harus lebih cermat supaya tidak kontraproduktif, supaya tujuan kita untuk melawan intoleransi, untuk melawan pikiran-pikiran jumud itu efektif. Kalau kita salah, kita tidak cermat, kita malah sibuk klarifikasi. Nah, budaya saling mengunjungi, saling menghormati, itu budaya semua umat manusia. Umat yang waras dimanapun, karena kembali kepada fitrah kemanusiaan, ya pasti punya budaya itu. Jadi saling mengunjungi itu sebetulnya bukan khas Indonesia. Dalam agama, ajaran saling menghargai, saling mengunjungi, sebagaimana ada dalam hadis-hadis, pahalanya begitu besar orang bersilaturahmi, menjenguk orang sakit, mendatangi orang yang wafat, membantu orang yang sulit, itu sudah ada di dalam ajaran agama. Jadi sebetulnya ucapan perlu harus menyesuaikan diri itu memang problematik. Meskipun tujuannya pasti bukan ingin mengatakan bahwa Islam tidak punya ajaran anjuran untuk saling mengunjungi. Fakta, umat manusia semuanya dimanapun punya budaya saling menghormati. Juga dalam setiap ajaran agama, tidak hanya Islam. Karena agama itu muaranya adalah fitrah kemanusiaan. Jadi bukan hanya Islam, Hindu, Buddha, Kristen, semuanya pasti menjunjung tinggi toleransi terusnya. Bagaimana dengan istilah agama pendatang? Beliau kan menyebutkan juga sebagai agama pendatang. Yang datang biasanya harus menghormati tuan rumah biasanya Ustaz, sebagai tamu akhirnya. Nah, itu gimana Ustaz dengan pendapat itu? Iya, kata pendatang itu biasanya dihubungkan dengan person, manusia, sekelompok manusia, itu biasanya disebut dengan pendatang. Tapi Islam, kalau kita melihatnya sebagai sebuah bagian dari budaya, ya dia punya tanggal lahir, dia punya tempat lahir, bisa dikaitkan dengan sebuah masyarakat di mana agama itu diperkenalkan. Makanya secara antropologis, secara sosiologis, secara budaya, ya setiap agama, bukan hanya Islam, itu punya tempat kelahiran. Dan dihubungkan dengan tempat kelahiran pembawanya. Makanya tidak hanya Islam pendatang sebetulnya, kalau kita mau lihat. Karena semuanya punya tempat kelahiran. Hindu mesti ada di Indonesia, tapi tempat kelahirannya adalah India. Buddha, orang menghubungkannya dengan Cina dan India juga. Kristen, orang menghubungkannya dengan Yerusalem atau Nazaret, Palestina. Yahudi pun demikian. Jadi sebetulnya semua agama adalah pendatang karena dia punya tempat kelahiran secara budaya. Artinya kalau kita melihatnya sebagai produk peradaban, ya tidak ada masalah. Tapi kenapa hanya Islam yang disebut dengan pendatang? Toh semuanya juga pendatang. Nah, ini bisa dianggap tendensius, bisa dianggap seolah memojokkan Islam saja yang pendatang. Padahal agama Hindu juga pendatang, agama Buddha juga pendatang, Konghucu juga pendatang. Karena punya wilayah kelahiran, punya tempat kelahiran. Yang membedakan justru
Islam itu berbeda dengan agama-agama yang ada. Bagaimana itu? Kalau kita perhatikan, hampir semua agama itu dikaitkan dengan tempat kelahirannya. Seperti Hindu, itu dikaitkan dengan Hindustan atau India. Begitu juga, atau dikaitkan dengan nama pembawanya, Yahuda, Buddha, atau dikaitkan dengan tempat kelahirannya, Nazaret, Nasrani itu dihubungkan dengan Nazaret, Nasiriyah di Palestina. Justru Islam yang tidak dihubungkan dengan tempat kelahiran, tidak disebut Mekah, tidak disebut Madinah, tidak disebut Hijaz, juga tidak diberi nama pembawanya. Ya, tidak disebut Muhammadisme atau agama Muhammad. Jadi sebetulnya Islam itu yang paling memenuhi syarat untuk dianggap sebagai agama yang lintas ruang dan waktu dan tidak membawa karakter domestik tempat kelahirannya dan etnik pembawaannya. Jadi relevankah Islam disebut sebagai pendatang? Bisa saja, sebagaimana agama lain. Tapi jangan seolah-olah hanya Islam yang pendatang. Agama lain juga pendatang. Dan karena semua agama itu pendatang, sebaiknya tidak perlu disebut Islam sebagai pendatang. Lain halnya kalau kita melihat Islam sebagai wahyu. Wahyu ajaran Tuhan. Bukan bagian dari budaya. Kalau kita melihat Islam dan agama-agama yang dibawa oleh para nabi, para bijakawan itu sebagai wahyu, maka ia tidak punya tempat kelahiran. Karena datang dari Tuhan. Islam itu turun di Arab, tapi dia bukan agama Arab. Bahwa ia berbahasa Arab, Al-Qur'annya, ya sebagaimana agama Hindu juga dengan bahasa Sanskerta. Orang juga menerima itu. Tapi itu karena dia disampaikan pertama kali di wilayah orang yang menggunakan bahasa Arab. Jadi sebetulnya Islam secara budaya, sebagaimana agama lain, itu memang pendatang. Selama ia bukan di daerah kelahirannya, dia adalah pendatang. Bukan hanya pendatang di Indonesia, dimanapun selain di wilayah tempat ia lahir, ia adalah pendatang. Tapi bukan hanya Islam. Itu masalahnya. Dan jangan hanya Islam seolah-olah yang pendatang. Karena agama-agama yang ada, itu juga pendatang. Di Indonesia juga pendatang. Apalagi waktu itu Indonesia tidak ada. Itu wilayah Nusantara. Indonesia itu ditetapkan setelah sekian lama dengan batas geografis tertentu, dengan sistem pemerintahan tertentu. Jadi Islam sebagai agama wahyu, ya dia tidak punya tempat, dia bukan pendatang. Dan jangan lupa, ketika kita bilang Islam sebagai ajaran, bukan nama sebuah agama, sebetulnya agama para nabi juga Islam. Beda syariatnya, beda pembawanya, tapi semuanya adalah Islam. Nabi bukan pembuat agama Islam, bukan pencetus. Dia bukan seperti Einstein yang melahirkan ide tentang relativitas. Dia adalah penyampai. Dia adalah messenger. Dan ajaran yang disampaikannya bukan ajaran ciptaannya, bukan hasil kreasinya, tapi ia adalah penyampai ajaran Tuhan. Nah, kalau kita melihatnya sebagai agama wahyu dan kita meyakininya karena kita penganutnya, tentunya kita harus lihat Islam sebagai wahyu. Tidak, justru yang diangkat adalah aspek kebudayaannya. Enjoy your faith. Terima kasih banyak Ustaz atas waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.